Desa Bangunkerto merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini merupakan salah satu desa yang mendapatkan kesempatan sebagai perwakilan dari Global Entrepreneur yang dipelopori oleh dosen FEB UGM, Bu Rika Fatimah, untuk mewujudkan budaya gotong royong yang mendunia. Salah satu sumber daya alam yang ada di Desa Bangunkerto ialah buah salaknya. Dari buah salak tersebut, Desa Bangunkerto memproduksi beberapa olahan, yang salah satunya ialah geplak salak. Geplak merupakan makanan ringan dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bercita rasa manis dan berbahan dasar kelapa serta gula yang seringkali ditambah dengan pewarna makanan untuk menghasilkan berbagai warna yang menarik. Beberapa produsen geplak juga biasanya menambahkan daun jeruk serta labu ke dalam komposisi sebagai variasi rasa geplak. G2RT adalah singkatan dari Global Gotong Royong Entrepreneur. Ini adalah program inovatif yang menggabungkan semangat gotong royong dan juga wirausaha desa untuk memberdayakan masyarakat dan juga membangun perekonomian lokal di suatu desa. Program ini diinisiasi oleh dosen FEB UGM Ibu Rika Fatimah melalui diskusi panjang dengan tim Pembeda DIY dan kemudian diusung secara serius oleh Pemda DIY. Dan saat ini program ini telah sukses diterapkan di berbagai desa di Indonesia. Salah satunya ialah Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Dalam pelaksanaannya, G2RT memiliki 4 pilar yang berdasar pada model Tetrapreneur. Tetra 1, yakni yang berfokus pada rantai pasok bisnis baik dari hulu maupun ke hilir. Lalu Tetra 2 yang berfokus pada ketersediaan dan kesigapan dalam respon pasar. Tetra 3 yang berfokus pada pengembangan dan koordinasi sumber daya manusia. Dan Tetra keempat yang berfokus pada kualitas dan merek suatu produk. Melalui keempat pilar tersebut, diharapkan setiap elemen masyarakat dapat turut membantu dan membangun pelaku bisnis usaha di desa dengan mengembangkan kemandiriannya untuk dapat mengembangkan bisnisnya sampai memiliki daya saing yang tinggi. Tak bisa dipungkiri bahwa yang namanya bisnis pasti mereka akan mengalami berbagai permasalahan yang ada, termasuk di desa G2RT Bangunkerto ini. Nah, apa aja sih permasalahan yang mereka hadapi? Jadi yang pertama, mereka itu menghadapi tantangan bahwa mereka itu harus memperluas pangsa pasar mereka, terutama dalam kota besar dan juga daerah wisatawan. Dan yang selanjutnya, mereka juga perlu untuk meningkatkan strategi untuk memperluas aksesibilitas mereka kepada konsumen. Dan yang terakhir, mereka juga harus menjaga kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk mereka. Selain dari permasalahan yang ada, tentunya G2RT Bangunkerto juga memiliki berbagai potensi yang dapat ditingkatkan. Nah, yang pertama, mereka itu memiliki pangsa pasar yang luas dan juga segmen wisatawan. Seperti yang kita tahu, kota Yogyakarta ini kan memiliki banyak keunikan daerah dan juga tempat-tempat wisata sehingga banyak didatangi oleh turis baik lokal maupun mancanegara. Nah, selanjutnya mereka juga memiliki media pemasaran yang dapat ditingkatkan. Di antaranya ada media sosial, terus juga ada e-commerce, dan juga mereka dapat menjalin kerjasama dengan toko oleh-oleh yang ada di Yogyakarta. Dan yang selanjutnya tak kalah penting adalah mereka memiliki keunikan produk, karena yang seperti yang kita tahu, geplak itu kan biasa dibuat dengan bahan dasar kelapa saja, sedangkan yang diproduksi oleh Desa Bangunkerto adalah geplak dengan bahan dasar salak pondok. Dengan strategi yang tepat yang nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya, maka Desa G2RT Bangunkerto ini dapat meningkatkan strategi dan juga memutuskan perencanaan yang tepat untuk mengurangi permasalahan yang ada dan juga meningkatkan potensi yang mereka miliki sehingga dapat meningkatkan profitabilitas mereka. Di sini kita akan menawarkan 4 rencana pemasaran untuk produk unggulan G2RT Bangunkerto, yaitu geplak salak. Yang pertama, kita akan menawarkan pemasaran digital melalui Instagram, TikTok, dan juga Facebook dengan username @g2rt.bangunkerto. Di sini kita akan menyoroti produk-produk mereka seperti geplak salak, dodol salak, dan juga bakpia salak. Kita di sini akan membuat konten yang menarik dan juga relevan untuk menyoroti masing-masing dari keunikan produk mereka. Selain itu, kita akan meningkatkan engagement dengan audiens melalui interaksi langsung dengan audiens, melalui komentar dan juga siaran langsung. Untuk menjangkau pasar yang lebih luas, kita dapat menggunakan platform marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan juga TikTok Shop. Lalu yang kedua, kita akan melakukan kolaborasi dengan mitra potensial seperti restoran, kafe, dan juga toko oleh di DIY. Selain itu, kita juga akan melakukan kolaborasi dengan agen perjalanan di DIY.
Yang ketiga, kita akan melakukan promosi di domestik dan juga Asia Tenggara. Untuk domestik sendiri, kita akan berfokus di Indonesia, terkhususnya di Pulau Jawa. Yang kalau untuk di Asia Tenggara, kita akan dimulai di Kuala Lumpur, yaitu dengan mengikuti BAZA di tahun 2025. Seluruh rangkaian promosi akan diawali dengan proses yang sama. Yang pertama, kita akan mulai riset pasar. Yang kedua, kita akan menyusun anggaran. Dan yang ketiga, kita akan melakukan pemasaran melalui iklan, media sosial, dan juga poster dan billboards. Kita juga akan melakukan kolaborasi dengan influencers dan juga food bloggers. Untuk promosi domestik, kita akan mengikuti BAZAR 3 kali di tahun 2024 dan 2026. Dan untuk promosi Asia Tenggara sendiri, kita akan mengikuti BAZAR di tahun 2025. Dan setiap kali promosi sudah berakhir, kita akan melakukan evaluasi di akhirnya. Harga satu pieces geplak salak dengan neto 1 kg dijual dengan harga Rp50.000. Penetapan harga ini didasarkan pada biaya variabel dalam tiap produksi geplak salak. Biaya variabel termasuk di dalamnya adalah biaya perlengkapan, biaya bahan baku, biaya promosi, biaya overhead, dan juga biaya lain-lain. Kemudian, revenue yang didapatkan dari Desa Bangunkerto didasarkan pada seberapa banyak produk geplak yang dapat mereka jual. Seberapa banyak produk ini didasarkan juga berdasarkan market shares dan juga kapasitas produksi Desa Bangunkerto. Tata letak yang kami sarankan untuk G2RT Bangunkerto adalah tata letak standar G2RT, karena tata letak ini dapat membantu Desa Bangunkerto untuk memproduksi salak secara lebih efisien. Kemudian untuk manajemen penyimpanan yang kami sarankan digunakan oleh Desa Bangunkerto adalah metode first in first out. Hal ini dapat menjaga kualitas produk karena produk yang dijual selalu dalam keadaan yang terbaik. Kita memiliki 4 strategi, lebih tepatnya strategi 4 ini untuk 4 tahun ke depan. Tahun pertama, kita akan memfokuskan kepada pengembangan internal, yaitu 1. Kita akan melakukan penyempurnaan dari resep geplak salak untuk produksi kita sendiri tentu saja. Kemudian kedua, kita akan melakukan pelatihan untuk sumber daya manusia dari seluruh tim G2RT Bangunkerto. Ketiga, kita akan melakukan penetapan quality control agar kualitas dari produk kita ini terjaga. Kemudian keempat, kita akan memulai menyiapkan perencanaan untuk penjualan secara internasional ke pasar Asia Tenggara. Dan pengembangan internal ini kita akan memastikan bahwa kualitas produk kami ini terbaik untuk konsumer kita ke depannya. Tahun kedua, kita pertama akan melakukan investasi terhadap mesin produksi. Pada tahun ini kita juga akan melakukan eksekusi penjualan secara internasional kepada pasar Asia Tenggara. Untuk tahun ketiga, kita akan sekali lagi melakukan investasi terhadap mesin produksi. Kemudian kita akan melakukan akuisisi lahan untuk meningkatkan kebun dari salak kita sendiri. Nah, itu tahun keempat. Tahun keempat ini kita akan melakukan sebuah hal yang spesial, yaitu research and development untuk produk yang baru. Kenapa kita memerlukan produk baru? Selama 3 tahun ini, diharapkan nama dari G2RT Bangunkerto ini sudah memiliki nama yang baik di pasar Asia Tenggara ataupun pasar global. Nah, karena kita sudah punya nama baik ini, kita memerlukan produk baru agar konsumen kita tidak bosan terhadap produk kita.